Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan menjelaskan terkait HAZOP, yaitu dari unit regeneran heater di PT Pertamina Refinery Balongan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nursela Evi Anggriani dengan NRP 20412112019. Dan saya Yesa Median Darmawan dengan RP 20412111044. Saya Alfa Deka dengan LP 0204 Saya Nabila Putri Ramadantia dengan NRP 20412111085. Nah, sebelum menganalisa HAZOP, dalam PFD terdapat BPJS (Basic Process Control System) yang digunakan sebagai proses dengan komponen-komponen yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Dan kemudian ada PNIT pada gambar. Kemudian untuk analisa HAZOP sendiri dilakukan dengan membaca data proses yang akan dicocokkan dengan data pada PFD dan PNIT sehingga muncul parameter-parameter atau keyword yang digunakan untuk menentukan isi dari HAZOP tersebut. Sehingga dari data itu akan mengacu kepada UOP Process Information Control di PT Pertamina RU 6 Balongan. Kemudian ada estimasi resiko dengan tingkat severity aspek manusia PT Pertamina RU 6 Balongan dengan risiko rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada tingkat severity aspek aset manusia PT Pertamina RU 6 Balongan dengan juga resiko rendah, sedang, dan tinggi, dan juga dampak potensial dan juga definisinya. Kemudian ada safeguard system. Pada dasarnya, safeguard dan interrupt logic digunakan untuk mengamankan unit proses, peralatan dari kerusakan fatal, dan keselamatan operator. Apabila salah satu variabel safeguard tidak normal, maka sistem akan memberikan indikasi alarm untuk kondisi yang bisa ditolerir, dan sistem akan men-shutdown atau trip peralatan untuk kondisi yang tidak bisa ditolerir. Nah, untuk safeguard system regeneran heater section unit 33 pada PT Pertamina sendiri itu yang pertama ada shutdown and bypass status. Kemudian yang terpusat yang disebut dengan DRCS, Distributed Refinery Control System, yang berfungsi untuk mengatur segala proses dan mengatur keamanan proses tersebut. Nah, pada tabel 1.3 ada shutdown dan bypass status pen next process unit, ada instrumen aktual dan limit batas limitnya dengan keterangan seperti berikut. Yang selanjutnya akan dijelaskan analisa HAZOP pada PT Pertamina Balongan. Untuk yang pertama itu flow transmitter 003A dengan fungsinya yaitu untuk mengontrol aliran fluida, parameternya flow rate, kemudian guidewordnya yang pertama more dengan konsekuensinya superheater overheat dan juga aliran melebihi set point. Penyebabnya pompa dari cooler tidak optimal dan juga yang kedua flow transmitter tidak menerima sinyal dengan baik. Kemudian untuk hazardnya itu kerusakan pada alat. Untuk resikonya sendiri itu resikonya 4, yaitu fatality-nya berat, kerusakannya besar, terus kemudian dampaknya besar, dan juga terjadi beberapa kali per tahun di sebuah industri migas dan panas bumi di Indonesia. Kemudian untuk rekomendasinya, melakukan pengecekan terhadap transmitter, menyesuaikan sensor dengan set point, dan komennya mungkin ditakutkan adanya kebocoran sehingga alirannya tinggi. Kemudian yang kedua, untuk guideword yang kedua adalah less, dengan konsekuensinya yang pertama superheater tidak bisa di start, dan aliran kurang dari set point. Untuk penyebabnya, control valve failed open. Kemudian untuk hazard, superheater tidak bisa dinyalakan dan mempengaruhi pada hasil. Nah, untuk resikonya ini, resikonya 3, dengan cedera berat, kerusakan sedang, dampaknya besar. Kemudian untuk pernah terjadi di sebuah industri dan bisa juga terjadi beberapa kali per tahun di sebuah industri migas atau panas bumi di Indonesia. Untuk rekomendasinya, melakukan pengecekan terhadap transmitter dan menyesuaikan sensor dengan set point. Untuk komennya, ditakutkan adanya penyumbatan dalam pipa dan sehingga perlu dilakukan perawatan secara berkala. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya yaitu ada item yaitu level transmitter, di mana item level transmitter ini memiliki function yaitu untuk mengatur ketinggian aliran, kemudian untuk parameternya yaitu parameter level, serta guide word-nya yaitu more dengan konsekuensi atau penyebabnya yaitu superheater tidak bisa dimulai. Kemudian untuk penyebabnya
di mana level transmitter ini memiliki 3S, eh, 307 file to open, kemudian untuk hazardnya yaitu kerusakan, dan risknya yaitu 3, di mana 3 itu meliputi cedera berat, kerusakan sedang, dampak besar, serta pernah terjadi di sebuah industri migas dan panas bumi di Indonesia. Kemudian untuk rekomendasinya yaitu melakukan pengecekan terhadap level transmitter dan memasang alarm. Kemudian untuk komennya yaitu kalibrasi level transmitter secara teratur. Selanjutnya dari level transmitter untuk guideword-nya yang berikutnya yaitu list, di mana konsekuensinya meliputi superheater overheated, kemudian untuk kaosnya atau penyebabnya yaitu 33SP 308 atau 33FV dengan 003 file to open, kemudian untuk hazardnya meliputi kerusakan alat serta risk atau penyebabnya meliputi dengan nilai 4, dan rekomendasinya meliputi mengecek aliran supaya level transmitter sesuai dengan set point, serta komennya meliputi melakukan perawatan valve secara berkala. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk item nomor 3 yaitu ada sakelar suhu solenoid dengan kode 007, di mana yang berfungsi sebagai untuk mengontrol suhu solenoid, yang dimana yang menjadi parameter sini adalah temperatur atau suhu, di mana dengan grid word itu yaitu more, dan juga untuk konsekuensinya yang berupa superheater ataupun overheat. Lalu dengan penyebabnya yaitu di mana adanya adanya kegagalan untuk menutup ataupun untuk membuka. Lalu di sini penyebabnya itu hazardnya itu bisa dikarenakan oleh kerusakan alat, dan untuk risknya itu di level 4, di mana seperti sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu untuk recommendation-nya itu ada mengecek sakelar alarm. Lalu yang kedua itu diperlukan alarm mengontrol suhu, dengan dengan komen itu melakukan perawatan valve secara berkala. Lalu yang kedua itu ada less, dengan good word less, yang dimana konsekuensinya itu berupa tidak bisa memanaskan dengan baik, dengan penyebab pada 33SP307 dan 33SP308, yang dimana fail to close ataupun kegagalan untuk menutup, dengan hazard berpengaruh pada produk yang akan dihasilkan, dengan level 2, di mana level 2 ini itu dapat menyebabkan cedera sedang, kerusakan kecil, dampak sedang, dan juga dampak berulang. Lalu untuk rekomendasinya itu berupa verifikasi kalibrasi sensor dan juga menyelidiki gangguan proses yang diberikan pada pengoperasian sistem pendingin. Dengan komen, melakukan perawatan valve juga secara berkala. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada pressure transmitter, yaitu untuk mengatur tekanan pada transmitter. Nah, di sini parameternya yaitu more, dan konsekuensinya itu harus mengeluarkan tekanan untuk menghindari ledakan. Nah, selanjutnya penyebabnya itu regeneran kembali. Nah, tekanan pengatur waktu habis sebelum PT004 bangkit. Nah, di sini hazardnya itu berupa kerusakan alat dengan risiko tingkat 4, yaitu risiko tinggi yang konsekuensinya itu fatality, kerusakan besar, dampak besar secara nasional, dan dampak besar secara skala nasional juga. Nah, untuk kemungkinan terjadinya itu besar dengan tingkat E tertinggi, yang mana terjadi beberapa kali per tahun di salah satu kegiatan atau operasi perusahaan. Nah, di sini rekomendasinya yaitu dengan memasang katup pelepas tekanan, menggunakan saklar tekanan untuk mendeteksi tekanan tinggi, dan di sini komennya yaitu melakukan pengecekan secara berkala untuk menghindari ledakan.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.